Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan poin PDD UKT-PT bagian pengajaran. Nama saya Fairuz Rama, saya dosen di jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem dan Jaringan Komputer. Bagian yang akan kita bahas pertama adalah mengenai deskripsi mata kuliah dari sistem dan jaringan komputer, kemudian outcome pembelajaran mata kuliah tersebut, lalu bagaimana sistem pembelajarannya, materi pembelajaran, metode pembelajarannya, lalu bagaimana interaksi antara dosen dan mahasiswa, sistem penilaian, dan terakhir adalah cuplikan sesi kelas dari sistem dan jaringan komputer. Sistem dan jaringan komputer ini adalah mata kuliah wajib di jurusan informatika, tepatnya di Prodi Informatika Program Sarjana untuk mahasiswa semester 3 dengan bobot 6 SKS. Mata kuliah sistem dan jaringan komputer secara garis besar ada 3 bahasan. Yang pertama adalah mengenai konsep dasar sistem dan jaringan komputer. Kemudian nanti mahasiswa akan diarahkan untuk melakukan konfigurasi dan monitoring sistem dan jaringan komputer, terutama menggunakan sistem operasi Linux. Nanti mahasiswa akan mencoba mengkonfigurasi, membuat server dan juga router dengan menggunakan mesin virtual. Nah, selain itu, mahasiswa juga akan dikenalkan dengan konsep dasar keamanan sistem dan jaringan komputer. Ini baru konsep dasarnya saja, karena untuk konsep lebih jauhnya ada mata kuliah tersendiri, yaitu keamanan siber dan informasi. Setelah mahasiswa mampu menguasai konsep dasar sistem dan jaringan komputer, konsep dasar keamanan, dan mampu mengkonfigurasi dan monitoring sistem, dalam mata kuliah ini mahasiswa juga dikenalkan dengan yang namanya orkestrasi sistem dan jaringan komputer, di mana sekarang segala sesuatunya diarahkan untuk serba otomatis ya. Jadi dengan adanya orkestrasi sistem dan jaringan komputer, permasalahan mengenai konfigurasi sistem yang begitu kompleks dan ribet akan menjadi lebih mudah. Pelajaran keluaran dari CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar jaringan komputer dan komunikasi data serta manajemen sistem operasi. Kemudian mahasiswa mampu memahami sistem keamanan jaringan dan penyadapan data. Lalu mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan orkestrasi jaringan komputer. Nanti akan menggunakan Ansible. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan jaringan komputer dan server pada situasi tertentu, serta menyiapkan konfigurasi jaringan tersebut. Jadi diharapkan mahasiswa jika nanti menghadapi real world problem atau masalah di dunia nyata, mereka bisa tahu bagaimana sebaiknya konfigurasinya yang seperti apa. Sistem pembelajaran mata kuliah sistem dan jaringan komputer ini diampu oleh 5 dosen. Namun masing-masing dosen mengampu satu kelas ya. Jadi sebagai contoh saya mengampu kelas E, maka dalam 28 kali tatap muka itu pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-28 di kelas E tersebut itu diampu oleh saya. Jadi dosen lain itu dari 4 dosen lainnya ada yang mengampu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Beban waktu pembelajarannya adalah 6 SKS, di mana ada tatap muka terjadwal, nanti akan dilaksanakan dengan sesi Zoom ya, karena ini masih masa pandemi. Kemudian belajar mandiri, jadi mahasiswa akan diberikan materi. Di sini kita akan menggunakan metodenya flip learning ya, di mana mahasiswa akan diberikan materi terlebih dahulu, sehingga tatap muka terjadwal ini diharapkan bisa lebih fokus ke diskusi dan juga asesmen. Selain itu juga ada penugasan kegiatan akademik terstruktur agar mahasiswa lebih lancar dalam melakukan praktik konfigurasi sistem dan jaringan komputer. Ujian tengah semester ini dilakukan di antara pertemuan ke-14 dan 15, sedangkan ujian akhir semester dilaksanakan setelah pertemuan ke-28. Materi pembelajarannya ini untuk tiap pertemuan ya. Jadi di pertemuan awal mahasiswa lebih diarahkan ke konsep dasar dan jaringan komputer agar lebih matang nanti sebelum melakukan konfigurasinya. Sehingga di pertemuan awal ini mahasiswa dikenalkan dengan bagaimana jaringan komputer ini untuk terkait dengan tatap muka ya, TM tatap muka ataupun juga bahasan materinya. Kemudian bagaimana
kita hidup di dunia yang penuh dengan sistem dan jaringan komputer, mengenal sistem dan jaringan komputer di kehidupan sehari-hari, kemudian ini mulai masuk ke dasar-dasarnya ya, kita akan mengenalkan mengenai model OSI dan TCP/IP, kemudian layer-layernya dari tiap model tersebut kita kenalkan, mulai dari application layer, di sini ada materi, ada pretestnya, dan juga ada praktiknya untuk observasi dan analisis. Kemudian untuk tiap layer juga ada transport layer, ini juga ada diskusi, materi, dan juga praktik simulasinya. Kemudian ada internet layer, masing-masing biasanya ada materi dan juga praktiknya agar mahasiswa lebih bisa memahami bentuk nyatanya seperti apa. Kemudian ini mengenai pengalamatan dalam jaringan komputer. Kemudian ada bagaimana akses ke jaringan secara fisik ya, itu seperti apa. Kemudian khusus ada local area network dan wireless area network. Kemudian ada VLAN. Nah, kemudian setelah itu ini masuk ke bahasan mengenai konfigurasi sistem dan jaringan komputer. Di sini kita menggunakan Linux ya. Kita mulai mengenalkan ke manajemen sistem operasi. Di sini kita menggunakan Ubuntu. Kemudian kita juga mengenalkan tentang bagaimana sih konfigurasi alamat IP, membuat router, membuat server nanti ya dengan mesin virtual. Kemudian kita mengenalkan teknologi cloud di sini. Kemudian kita mahasiswa mencoba untuk mengkonfigurasi database di servernya, kemudian web server, monitoring system, dan juga nanti ini ada versioning control ya, agar bisa lebih mudah history dalam konfigurasinya. Di sini kita mencoba praktik menggunakan Bitbucket. Kemudian kita juga mengenalkan sistem monolitik dan juga microservice, yang mana sistem microservice ini sudah mulai banyak digunakan di perusahaan enterprise. Kemudian mengenai perbedaan virtualisasi dan kontainer. Kemudian kita di sini mulai mengenalkan keamanan jaringan, beberapa tentang serangan dan risiko dari keamanan jaringan, kemudian ancaman jaringan, dan kemudian ini adalah bagaimana mengamankan server yang telah dibuat di pertemuan-pertemuan sebelumnya sesuai dengan konsep keamanan jaringan yang sudah dipelajari di materi sebelumnya. Kemudian di sini kita mulai mengenalkan mengenai orkestrasinya, bagaimana kita mengorkestrasi banyak server, konfigurasinya agar lebih mudah seperti apa. Lalu presentasi tugas besar ini adalah tugas yang berkelompok tadi mengenai konfigurasi sistem dan jaringan komputer. Kelas sistem dan jaringan komputer menggunakan metode flipped learning, di mana materi ceramah dalam bentuk video dan slide itu disampaikan di Google Classroom. Diharapkan mahasiswa telah membaca dan menonton video penjelasan dari dosen sistem dan jaringan komputer sebelum sesi tatap muka. Dengan demikian, sesi tatap muka di Zoom itu dimanfaatkan untuk diskusi materi apabila ada yang masih kurang jelas atau kurang paham, kemudian review singkat mengenai materi konsep yang ada di dalam pertemuan tersebut, lalu barangkali ada kuis ataupun permainan online untuk mengakses bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap materi tersebut, dan juga bisa berkaitan dengan diskusi dan tugas kelompok. Nah, interaksi dosen dan mahasiswa ada banyak alat yang digunakan untuk mendukungnya. Yang pertama adalah Google Classroom. Ini adalah platform utama yang digunakan untuk membagikan materi dan tugas, dan juga mahasiswa ketika mengumpulkan tugas itu melalui Google Classroom. Selain itu, tatap muka itu menggunakan Zoom. Kemudian untuk asesmen kuis ataupun permainan yang digunakan untuk mengecek apakah mahasiswa sudah paham konsepnya atau belum, kita menggunakan Kahoot dan juga Quizzes. Kemudian terkait tugas kelompok, saya memanfaatkan Google Docs, di mana mahasiswa ini mengerjakan tugas kelompok, diskusi, kolaborasi dengan Google Docs ini. Saya sebagai dosen bisa mengecek seberapa besar kontribusi tiap anggota tim dalam dokumen tersebut, sehingga akan terlihat apabila ada mahasiswa yang hanya menyumbang nama saja, atau hanya berkontribusi kecil saja, atau berpartisipasi mayoritas ke dalam tugas di dalam Google Docs tersebut, itu bisa terlihat dalam historinya Google Docs.
Sistem penilaian mata kuliah sistem dan jaringan komputer itu sesuai dengan CPMK-nya. Untuk CPMK yang pertama terkait konsep dasar jaringan komputer, ini akan dilaksanakan secara tertulis dengan bobot 30%. Di sini akan diuji dalam UTS itu 20% dan juga worksheet tugas-tugas yang berkaitan dengan konsep dasar jaringan komputer sebesar 10%. Kemudian CPMK yang kedua di sini berkaitan dengan konsep dasar keamanan sistem dan jaringan komputer. Ini akan diujikan pada UAS sebesar 20% dan juga worksheet-nya 5%, sehingga total bobotnya ada 25%. Kemudian CPMK 3 ini berkaitan dengan orkestrasi jaringan komputer. Ini akan diberikan studi kasus kecil berkaitan bagaimana pengorkestrasian sistem dan jaringan komputer dengan bobotnya 5% saja. Kemudian yang terakhir, ini ada tugas besar deployment system dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Ini merupakan tugas kelompok ya, dan nanti juga akan ada penilaian kontribusi di dalam anggota tim. Dengan persentase tugas besarnya 35%, ada worksheet-nya 5%, sehingga bobot totalnya ada 40%. Cuplikan kegiatan pembelajaran via daring atau real classroom ya, ini akan menunjukkan bagaimana saya mengajar di sesi kelas yang sebenarnya untuk pertemuan awal. Jadi sebagai gambaran, ini di Classroom sebelumnya telah disampaikan materi dalam bentuk slide PowerPoint dan juga ada video pengantar jaringan komputer yang telah direkam sebelumnya. Jadi metode ceramah penyampaian materi disampaikan dalam bentuk ceramah. Kemudian dalam sesi tatap muka, diskusi di Zoom, itu lebih fokus ke review secara umum dan juga jika waktunya memungkinkan, kadang disertai dengan permainan untuk menguji seberapa jauh pemahaman mahasiswa terhadap konsep tersebut. Jadi pertanyaannya sederhana, yang paling simpel di awal ini, pertanyaan pertama adalah, menurutmu apa sih jaringan komputer itu? Apa yang kamu pikirkan terkait dengan jaringan komputer? Kita akan mempelajari apa sih jaringan komputer itu apa? Lebih ke jaringan komputer itu apa? Ada yang mau mencoba menjawab, jaringan komputer itu apa sih? Kalau menurut Mas Eki, jaringan komputer itu apa? Menurut saya, bagaimana komputer itu berkomunikasi sesamanya, Bu. Seperti Bagaimana komputer itu berkomunikasi? Seperti seperti pakai LAN gitu, kabel LAN. Oke, terima kasih Mas Eki. Selanjutnya, Mas Kurnia. Gimana kalau menurut Mas Kurnia? Kalau menurut saya kayaknya komunikasi antar komputer, contohnya kayak tukar data gitu, Bu. Sama ya, berarti sama Mas Eki tadi ya. Cuman tadi beda contoh aja. Itu contoh. Tukar apa tadi? Paket data. Tukar data. Tukar data. Oke, terima kasih Mas Kurnia. Oke, ini ada yang menjawab melalui private ya, direct message. Jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Wah, ini lumayan lengkap ya. Jaringan telekomunikasi memungkinkan antar komputer, sama ya dengan jawabannya Mas Vicky, antar komputer, terus bisa saling komunikasi dan bertukar data. Oke. Ya, betul sekali. Dari tadi jawaban beberapa teman-teman yang sudah masuk ya, tentang komunikasi antar komputer, contohnya bertukar data. Nah, untuk kita bisa lebih memahami lagi terkait dari jaringan komputer, kita mau menerapkan salah satu computational thinking, yaitu dekomposisi. Nah, jaringan komputer itu ada apa saja sih komponennya? Nah, sebelum kita masuk ke komponen dalam sistem jaringan komputer, dia akan terbreakdown, terdekomposisi dalam bagian-bagian apa saja. Saya mau menganalogikan jaringan komputer ini dengan kita berkomunikasi. Jadi, yang namanya teknologi itu kan biasanya terinspirasi dari kehidupan makhluk hidup ya. Contohnya aja misal helikopter. Helikopter itu terinspirasi dari apa? Helikopter itu terinspirasi dari apa?
capung kali, Bu. Capung. Oke, terima kasih Mas Eki. Benar, dari capung ya. Terus ada juga misalnya kayak jembatan layang itu ada namanya pilar-pilarnya itu teknologi cakar ayam ya, kalau nggak salah ya namanya ya. Jadi ada banyak sekali dalam kehidupan ini yang menginspirasi kita untuk membangun suatu teknologi. Nah, sama juga jaringan komputer, itu kan intinya tadi adalah komunikasi. Bagaimana antar komputer itu berkomunikasi. Nah, ini kita juga bisa analogikan dengan bagaimana kita sebagai manusia itu berkomunikasi. Oke, jadi kita mau cerita dulu nih. Ada sebuah kisah. Semoga kisahnya bukan dongeng sebelum tidur ya. Ada sebuah kisah. Ini ada sebuah hotel ya di negara XYZ, negara XYZ dengan bahasanya dia punya bahasa bahasa resmi. Bahasa resminya dari negara XYZ ini adalah ASDF. Ini random aja sih. Nah, ini adalah gambar ya. Setelah ini adalah meja resepsionis ya. Ini adalah orang dari negara XYZ-nya tadi, mbak-mbak gitu ya, jaga di meja resepsionis. Nah, kemudian ada turis nih. Turisnya misalnya dari Indonesia. Tuk-tuk-tuk-tuk ya, dipakai topi pantai. Topi pantai kayak apa sih? Topi pantai itu lebar gini ya. Kan dia bawa koper gitu kan, mau nginep di hotel gitu. Nah, tapi turis ini ceritanya dia itu div atau tuna chef, chef, tunarungu. Gitu. Dia datang ke meja resepsionis. Tuk, 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 gitu. Nah, kalau si turis ini mau nginep di hotel, tentunya dia harus berkomunikasi. Harus berkomunikasi dengan resepsionis. Nah, bagaimana ceritanya? Kira-kira selanjutnya, prediksi cerita selanjutnya. Di sini resepsionis, dia tentu saja bisa bahasa ASDF. Ini turis dari Indonesia. Itu ngaruh. Tapi si resepsionisnya ini kan ketika si turisnya datang tentu saja nggak tahu ya kalau dia tunarungu. Gitu. Jadi si turisnya datang, terus mungkin disapa dengan bahasa Inggris gitu, pakai suara gitu ya, pakai omongan ucapan, how can I help you gitu misalnya. Tapi terus ini gitu. Nah, terus kira-kira apa cerita yang akan terjadi selanjutnya? Nah, ini kita berimajinasi dulu. Berimajinasi dulu. Ada yang mau mengusulkan atau menceritakan imajinasinya saat ini seperti apa? Imajinasi cerita selanjutnya maksudnya. Gimana dengan Mas Fajrun? Mas Fajrun, ada bayangan nggak cerita selanjutnya akan seperti apa? Eh, mungkin nggak nyambung ya Bu bahasanya. Like, terus juga dia kan tunarungu Mm-mm. jadi kan Mm-mm. kurang jelas gitu. Mm-mm. Terus jadinya gimana dong? Masa nggak jadi nginep? Ah, bentar. Eh, Ada ide nggak kira-kira terus cerita selanjutnya akan seperti apa? cari hotel lain mungkin. Kata lain. Tapi tetap suka ya. Kenapa? Cari hotel lain. Dari hotel lain. Oke, ini berarti kalau dari imajinasinya Mas Fajrun, cerita selanjutnya adalah dari hotel lain, si turisnya. Oke, terima kasih Mas Fajrun. Lainnya saya mau coba tanya ke Mas Ivander. Eh, mungkin si turis Indonesianya Bu ngeluarin HP-nya terus kayak nulis gitu dalam bahasa
bahasa SDF kan, kemudian ditunjukin ke resepsionisnya gitu. Soalnya kan dia Tunggu bentar, tunarungu sebentar jadi. ya. Ntar ya, aku tulis dulu ya. Tadi ada beberapa usulan ya. Usulan yang pertama adalah ganti hotel. Cari hotel lain. Terus kalau Mas Ivander tadi pakai HP, nulis pakai bahasa ASDF. Ya, Ya, tapi ini turis Indonesia, karena ini negara sangat tidak terkenal, dia nggak ngerti bahasa SDF, Mas. Gimana? kan Translate. mungkin kan translate ya, Bu. Pakai Google pakai Translate. ya. Masalahnya lagi, ini daerah terpencil, nggak ada sinyal. Eh, Itu bukan resepsionisnya kan memakai bahasa Inggris, Bu. Mungkin resepsionisnya akan menulis di kertas, use English please, lalu turis Indonesianya kemungkinan mengerti bahasa Inggris, jadi bisa berkomunikasi, Bu. Oke, terima kasih Mas Bintang. Kalau Mas Bintang berarti terus komunikasinya pakai tulisan berbahasa Inggris ya. Oke, terima kasih usulan-usulannya ya teman-teman semua. Imajinasinya terkait dengan kelanjutan cerita ini tuh seperti apa? Oke, jadi ada banyak alternatif ya kejadian setelah ini apa yang terjadi. Mungkin tadi turisnya kemudian kan di hotel barangkali yang bisa bahasa isyarat misalnya. Jadi si ceritanya tadi kan si resepsionis menyambut si turis. Resepsionisnya itu karena dari penampilan nggak kelihatan kan bahwa si turisnya ini tunarungu kan. Jadi resepsionisnya ini bilang, how can I help you gitu kan. Nah, si turis karena dia tunarungu dan dia bisa mencoba berkomunikasi dengan bahasa tubuh, bahasa isyarat gitu ya. Ya, yang intinya bahasa isyaratnya saya juga belum belajar bahasa isyarat sih. Mungkin kalau kita bayangkan bahasa isyarat yang artinya adalah mohon maaf saya tidak bisa dengar. Mungkin ya tidak bisa dengar seperti apa gitu. Kamu bisa bahasa isyarat atau enggak gitu. Nah, tapi si resepsionis ini tuh nggak bisa bahasa isyarat ya, karena bahasa isyarat itu kadang juga tiap negara bisa punya bahasa isyarat yang berbeda-beda. Nah, makanya si resepsionis kemudian mencoba menulis dengan kertas. Benar tadi usulan dari teman-teman bahwa mencoba menulis dengan kertas pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, kemudian tulisnya tadi juga bisa baca tulis ya. Jadi dia juga bisa menulis bahasa Inggris. Nah, jadi di sini kemudian terjadi kesepakatan ya. Kesepakatan bahwa cara yang digunakan adalah pakai kertas. Kemudian bahasanya ya, karena si turis ini mungkin nulis juga ya, saya nggak ngerti bahasa SDF pakai bahasa Inggris ya. Pakai bahasa Inggris aja gimana gitu. Nah, pakai bahasanya adalah bahasa Inggris. Terus pesan yang disampaikan itu berkaitan dengan reservasi kamar. Nah, di sini ada beberapa komponen dalam komunikasi ini. Komponennya apa aja sih? Komponennya tentu saja ada 2 orang yang berkomunikasi di sini ya. Jadi di sini ada si resepsionis dan juga ada si turis. Komunikasi itu minimal terdiri dari 2 orang. Kalau komunikasi dengan diri sendiri, itu berarti ngomong sendiri itu termasuk komunikasi nggak ya? Berbicara dengan ruh kita sendiri. Tapi pada umumnya komunikasi itu minimal terdiri dari 2 orang atau lebih ya. Misalnya komunikasi massal tentu saja nanti yang diajak bicara seperti saya sekarang sedang berbicara dengan teman-teman dalam jumlah yang besar. Nah, jaringan komputer pun juga sama. Yang namanya komunikasi di dalam sistem dan jaringan komputer itu terdiri dari 2 atau lebih perangkat. Jadi komputer 1 itu ceritanya mau komunikasi dengan perangkat lain. Perangkat itu nggak harus berupa PC juga ya, bisa aja misalnya berupa HP gitu. HP itu bentuknya smartphone gini doang ya. Berarti smartphone ini. Gitu. Jadi ada 2 perangkat atau lebih ya, barangkali di sini nanti ada perangkat lain kayak misalnya printer gitu kan, ini gambar printer kan, ini tempat kertas keluar, nah, anggaplah seperti itu. Mereka ini mau
saling berkomunikasi. Jadi komponen yang pertama, dia ada perangkat. Terdiri dari 2 atau lebih. Nggak mungkin dia ngobrol sendiri. Jadi dia mau berhubung antar komputer. Makanya di sini ada kata kunci yang saya garis bawah ini adalah antar komputer. Kemudian yang kedua, ada pesan yang disampaikan. Ketika tadi si resepsionis berbicara dengan si turis dan juga sebaliknya si turis mau berkomunikasi dengan resepsionis, ada pesan yang ditukarkan. Misalnya kayak informasi mengenai berapa orang yang mau menginap, kemudian berapa lama durasinya, mau kamar yang tipenya apa, dan sebagainya. Ada pesan yang tersampaikan. Begitu juga ketika dalam komunikasi antar komputer, itu ada pesan yang dikirimkan. Nah, ini sama juga ya, dia pertukaran antar data. Gitu. Nah, tadi terkait perangkat juga ada ini ya, ada 2 hal yang kita perlu perhatikan. Ini ada pengirim dan ada penerima. Pengirim di sini atau transmitter gitu kan, transmitter. Dan juga ada penerima. Ini receiver. Pesan yang dikirim apa sih? Oh, ini pesannya terkait dengan jumlah orang, terkait dengan tadi jumlah kamar, dan sebagainya. Di sini pun juga ada pesan yang dikirimkan. Kayak misalnya saya mengirim pesan kepada teman-teman di sini kan juga melalui jaringan komputer ya. Nah, pesannya adalah mengenai hal-hal yang ada di layar kalian ini. Gitu. Itu adalah pesannya. Kemudian yang ketiga, ya 1, ini 2, ini 3. Komponennya ya, ada medium. Media. Sama aja sih, medium atau media. Pesan ini, itu mau dikirimkan lewat media apa? Kalau contohnya tadi komunikasi manusia, pesan itu kan dikirimkannya tadi ada beberapa alternatif ya. Bisa pakai medianya bahasa isyarat. Bisa pakai medianya itu media udara suara yang suara itu kan kita dari tenggorokan kita ada pita suara kita bergetar kan menimbulkan gelombang dalam udara yang kemudian gelombangnya itu merambat melalui udara nyampe ke telinganya orang, telinganya bergetar dan akhirnya kita bisa memaknai gelombang tersebut ke dalam suatu pesan. Mediumnya berarti kan udara. Nah, ini contoh yang selanjutnya juga dia pakai medianya itu pakai media kertas. Pesannya dituliskan ke dalam kertas. Jadi kertasnya sebagai mediumnya gitu. Nah, jaringan komputer itu juga memiliki beberapa jenis medium. Kalau teman-teman kenal tadi ada yang namanya kabelan, itu salah satu komponen medium dalam jaringan komputer. Contoh lain yang kemarin lagi heboh itu fiber optik, yang mungkin kalau teman-teman ada yang pakai jaringannya Telkom, entah itu IndiHome, Telkomsel, atau apa, kemarin sempat ada gangguan ya, karena diakibatkan ada infrastruktur bawah laut, kalau nggak salah, daerah mana ya, pokoknya menuju ke Batam atau apa ya. Nah, itu menggunakan fiber optik. Nah, fiber optik itu juga salah satu medium. Bagaimana nanti pesan kita dikirimkan ke luar negeri, karena kita ngakses, misalnya ngakses halaman web yang ada di luar negeri gitu kan, itu kan harus melalui medium. Nah, di sini contoh mediumnya ada fiber optik. Kemudian contoh lain misalnya kita pakai HP, kita internetan pakai HP, terus pakai jaringan dari kartu HP kita. Nah, itu berarti kan pakainya wireless ya. Kita nggak ada kabel yang menjulur-julur dari HP kita. Itu kita pakainya berarti wireless. Nggak pakai kabel. Jadi ada beberapa medium. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi terkait medium ini. Kalau nggak cukup waktunya nanti ada di videonya Pak Idris ya. Nah, yang keempat, dan yang paling penting dan juga nanti akan banyak sekali dibahas karena ada banyak sekali variasinya, itu ada peraturan. Gitu. Jadi di sini contohnya peraturan apa sih yang dikomunikasi antara resepsionis dan turis ini? Mereka bersepakat bahwa mereka contohnya di sini ya menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena tadi si turisnya nggak bisa bahasa ASDF, si resepsionisnya nggak bisa bahasa Indonesia, gitu. Nah, kemudian mereka bersepakat menggunakan bahasa Inggris, baik pengirim dan juga penerimanya. Jadi misalnya yang mengirim pesan si resepsionis, yang menerima pesan kan si. Nah, mereka bersepakat secara tidak tertulis ya, bahwa mereka menggunakan bahasa Inggris. Dengan adanya kesepakatan ini, bahwa sama-sama menggunakan bahasa Inggris, mereka bisa berkomunikasi. Nah, sama juga di jaringan komputer. Agar mereka bisa saling berkomunikasi, itu ada kesepakatan yang digunakan.
Jadi biasanya disebut protokol. Protokol ini adalah kayak peraturan-peraturan. Ya. Sekian presentasi dari saya terkait dengan pengajaran yang saya berikan di Program Studi Informatika Program Sarjana Mata Kuliah Sistem dan Jaringan Komputer. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.